Boleh nggak sih kita jualan foto yang sama tapi di berbagai platform? Gue akan bahas secara detail dari perspektif gue di podcast kali ini. Kita mulai! Jadi gue lagi seneng banget ngeteh pakai chamomile. Chamomile tubruk ya ini ya, bukan yang bukan yang kantong teh. Biasanya kan kantong teh ini yang tubruk. Gue baru nyadar ya, kok kayaknya nggak ada brand placement masuk ke channel YouTube gue. Padahal gue berharap ada brand placement sih. Walaupun kemarin ada Sarah Monique yang masuk, dan ini udah sangat keren banget buat gue. Sarah Monique ini bener-bener life changing banget untuk kualitas sound di channel YouTube gue sih. Ini keren banget. Kalau ada brand lain yang mau masuk, silahkan. Oke, balik lagi ke channel gue di Resi Pradata. Di channel ini kalian bisa mendapatkan ilmu, informasi seputar dunia Microstock. Jadi pastikan untuk diklik subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan. Gue Reski, founder Microstocker Teddy, yang saat ini udah memiliki pengalaman 6 tahun lamanya di bidang Microstock, dan gue aktif membagikan banyak sharing-sharing mengenai pengalaman dan skill gue di channel ataupun di Instagram gue di Reski11. Balik lagi ke pertanyaan di awal, sebenarnya ada banyak pertanyaan yang masuk, termasuk di kolom komentar YouTube ataupun juga di chat Instagram juga banyak yang masuk. Feel free kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ataupun di Instagram, karena dengan pertanyaan itu bisa jadi bahan konten yang sangat menarik banget. Nah, pertanyaan tadi adalah, bisa nggak sih kita jualan foto yang sama tapi di banyak platform? Jawabannya sangat bisa. Kita pahami dulu konsep dari Microstock sendiri. Jadi Microstock itu ada dua jenis keikutsertaan kontributor ya. Yang pertama adalah eksklusif dan yang kedua adalah non-eksklusif. Bedanya sih cuma di situ aja. Nah, buat yang eksklusif, teman-teman ini hanya diperbolehkan untuk jualan satu aset di satu tempat aja. Misal, contoh, di beberapa situs Microstock seperti Getty, iStock, ataupun Pond5, Dreamstamp juga ada kayaknya, dan beberapa platform lainnya, itu mereka ada opsi untuk eksklusif di tempat mereka. Sehingga dengan eksklusif kita bisa mendapatkan royalti yang lebih besar biasanya. Dan kedua juga biasanya aset-aset kita itu lebih ditaruh di mesin pencari itu lebih awal-awal dibandingkan yang eksklusif. Dan yang ketiga apalagi ya kelebihannya ya? Ya biasanya dapat support dari mereka aja gitu. Nah itu yang eksklusif. Tentu tadi kekurangannya adalah kita nggak bisa jual di banyak platform, hanya satu aset, hanya boleh di satu tempat aja. Kalau kita ngomongin satu aset itu nggak cuma satu foto ya teman-teman. Misal kalian foto nih, banyak banget foto gitu. Jadi satu tempat kalian foto 100 foto. Itu 100 fotonya itu harus dijual di tempat eksklusif. Kalau kalian udah jual di eksklusif ya, semuanya wajib di situ. Nggak bisa nih, oke, aku punya 100 foto mas, gitu. 50 ku upload di eksklusif, 50 di-upload di tempat lain. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu menyalahin aturan eksklusif. Teman-teman harus paham dulu mengenai peraturan eksklusifnya. Selanjutnya, untuk yang non-eksklusif, itu diperbolehkan berjualan di banyak platform. Kelebihan paling gue rasain karena gue merupakan tipe kontributor non-eksklusif. Jadi kalau kalian lihat portofolio gua di Shutterstock, ada di Adobe Stock, ada di Pond5, ada di banyak platform, itu sifatnya non-eksklusif. Bisa satu foto bisa gua sebar di banyak tempat. Dan gue memang daftar di platform-platform tersebut bersifat non-eksklusif. Ya. Kelebihannya adalah di situ. Kita bisa jual di banyak platform. Kedua adalah
Dengan berjualan di banyak platform, maka gue sendiri memiliki kesempatan untuk mendapatkan royalti dari masing-masing platform. Satu insight, satu kesimpulan yang gue dapetin juga bahwa ketika kita jualan di banyak platform, itu teman-teman, gue menemukan bahwa tiap foto itu punya rezeki di platformnya masing-masing. Gue sering banget sampaikan ini di kelas gue di Microstocker.id. Kalau kalian pengen lihat versi lengkapnya, daftar langsung aja di Microstocker.id, pakai kode diskon yang ada di deskripsi, kalian dapetin 20%, dan langsung aja linknya di situ. Jadi di kelas tersebut gue menjelaskan bahwa setiap foto itu punya rezekinya masing-masing. Misal, ada foto yang di Shutterstock ditolak, ataupun diterima, tapi nggak laku-laku, tapi ternyata di Adobe Stock diterima dan lakunya kencang banget. Gue pernah punya satu case bahwa ada satu foto gua dari HP yang ditolak di Shutterstock, akan tetapi laris banget di Adobe Stock. Itu gua pernah ngalamin hal tersebut. Nah, itulah kelebihannya kalau kita non-eksklusif. Tapi ya memang kalau kita ngomongin non-eksklusif ya, kekurangannya tentu satu, royaltinya jauh lebih kecil. Di Getty setahu gua, di iStock ataupun Getty cuma dapat 10-15%, gua agak lupa angkanya berapa. Cuman sekitar kecil banget. Di Shutterstock karena tidak ada eksklusivitasnya, semuanya dianggap sama non-eksklusif, maka ya royaltinya berdasarkan level earning. Di Adobe juga sama, tidak ada eksklusivitasnya, sehingga ya earningnya dianggap sama, tergantung jadi level kontributor masing-masing gitu. Jadi kekurangannya paling di situ, royaltinya sangat kecil dan sangat beragam. Terus juga kalau kita ngomongin non-eksklusif, tentu tantangan terbesarnya adalah gimana caranya jual satu foto tapi ke banyak platform dengan cara yang paling efisien, cepat, tepat, tapi nggak kena ban gitu. Karena banyak banget nih pemula atau teman-teman yang baru memulai ketika habis dengerin podcast ini langsung ngerasa, wah, oke, karena Mas Rizky bilang setiap foto punya rezeki masing-masing, aku mau ngikutin. Tapi banyak yang belum mengerti caranya seperti apa. Sehingga ada beberapa pakem-pakem atau hal-hal penting yang sering diterobos. Karena nggak ngerti tersebut, banyak yang akhirnya ke-banned di beberapa platform. Misal contoh, iStock sama Adobe itu sangat ketat banget mereka dalam menseleksi foto. Gue sering banget membantu followers gue, beberapa sering mention gue, DM gue, Mas Rizky punya saya ke-banned gitu kan. Kok saya nggak bisa upload lagi di iStock, kok saya nggak bisa upload lagi di Adobe Stock, dan sebagainya. Beberapa case juga, selain itu juga ada di FreePic, ada juga kemarin ada beberapa di Adobe juga, kok di Adobe, terus di 123rf juga kena masalah juga, karena ternyata banyak pakem-pakem yang dilanggar. Kalau boleh jujur teman-teman bahwa Shutterstock itu adalah platform yang paling ramah dengan pemula. Kalau kalian melakukan kesalahan, selama kesalahannya nggak fatal, misal kayak maling foto, ataupun download di internet terus dijual lagi gitu kan, atau juga spamming terlalu ngawur, dan beberapa kesalahan-kesalahan fatal lainnya, itu mereka masih mau memaafkan dengan cara ditolak ataupun dimasukin ke data licensing. Cuma kalau di platform lain karakternya beda, yang nggak paham, yang pemula-pemula ini belum tentu paham ya, akhirnya kena banned. Saran gue memang di podcast-podcast sebelumnya gue sempat bilang bahwa kalau bisa, kalau kalian pengen jualan di banyak platform, usahakan punya pengalaman, punya portofolio, udah pernah payout di Shutterstock terlebih dahulu sebelum kalian jual di banyak platform. Nah, itulah yang harus kalian pahami dulu. Di Microstocker.id, di kelas-kelasnya juga gue udah ngasih beberapa pakem-pakem, gue udah ngasih beberapa clue bahwa di sini cara ngatasinya kayak gini, di sini caranya ngatasinya kayak gini, di sini cara ngatasinya kayak gini. Kalau gue jelasin satu-satu di video ini pasti akan sangat panjang banget. Jadi gue belum bisa ngasih tahu secara detail. Ada Microstocker.id yang kalian bisa simak nantinya untuk pengen gimana sih cara untuk mendistribusi banyak satu foto ke banyak platform tanpa harus ribet, efektif, dan manajemennya sangat rapi. Gue sendiri tidak memanfaatkan platform-platform distributor seperti Wirestock ataupun Blackbox. Baik foto ataupun footage, gue coba untuk melakukannya secara manual, tapi sangat sistematis gitu, sehingga ya itu sangat memudahkan banget buat gue. Memang kekurangannya adalah ketika kita ngupload, kalau foto sih masih mending ya, cepet ya. Paling sejam selesai lah, ngupload di banyak tempat, berapa giga, katakanlah 10 giga, 5 giga, sampai 10 giga, itu
cepet gitu. Tapi kalau kita ngomongin footage, satu footage kadang gue sering dapat 5-10 giga satu folder. Dan itu gue harus jualan ke 7 tempat, 7-8 tempat kalau nggak salah, gue agak lupa. 7 atau 8 tempat itu berarti kan sama aja 5 sampai 10 giga itu kita kalikan 6 sampai 7. Itu yang biasanya memerlukan waktu lama. Jujur, hampir semua platform itu hampir semuanya gajian tiap bulan gitu. Jadi gue tiap minggu dapat earning mulai dari Shutterstock di awal-awal, terus Adobe Stock di minggu kedua, minggu ketiga ada Envato, Storyblocks dan teman-temannya gitu kan. Karena ada banyak banget yang masuknya di pertengahan bulan tanggal 15-16 itu. Di akhirnya ditutup dengan iStock ataupun Getty. Nah, itu juga lumayan nih, hasilnya juga gede. Jadi tiap minggu dapat transferan dari PayPal. Nah, walaupun sebenarnya gue harus mengakui bahwa di situs non eksklusif, gak semua situs yang gue jual di tempat tersebut itu payout tiap bulan. Ada beberapa situs yang memang secara traffic atau secara pembeli itu sangat kecil, yang kadang bikin gue apakah gue mau melanjutkan atau enggak. Akan tetapi, kenapa gue akhirnya memilih untuk melanjutkan di situs-situs non eksklusif yang menurut gue kurang cuan, itu adalah karena satu, untuk ngembangin experience, dan gue mencoba untuk mencari titik-titik ataupun insight dari masing-masing platform sehingga itu bisa gue hubungkan, bisa gue koneksikan untuk menjadi satu ilmu yang gue akhirnya kembangkan. Contoh, karena gue jual di banyak platform, gue pun sekarang menemukan sistem yang sangat terstruktur, sistematis tersebut itu sebenarnya adalah insight dari platform-platform yang gue ikuti gitu. Jadi nggak sembarang gue belajar, tapi benar-benar sistem tersebut diciptakan dari pengalaman-pengalaman gue berjualan di banyak platform microstock. Itu sih yang membuat gue cukup kaya, dalam artian kaya pengalaman di banyak platform, walaupun nggak semua platform menguntungkan tentunya ya teman-teman. Oke, gitu aja jawaban di awal. Apakah kita boleh satu foto dijual di banyak platform? Jawabannya sangat-sangat boleh sekali. Akan tetapi tentu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin sebagai penutup, apakah Mas Reski sekarang mempertimbangkan untuk masuk ke eksklusif? Yes. Saat ini gue sedang mencoba untuk masuk ke eksklusif, masuk ke Getty Images eksklusif. Gue lagi mengusahakan ke sana. Kemarin gue ngerjain brief yang cukup berat juga. Modal dengan gede, dengan peralatan yang cukup profesional. Ya, buat gue itu adalah untuk mengasah diri gue untuk masuk ke situs eksklusif. Karena kemarin sempat ketemu teman-teman dari GT eksklusif yang keren-keren banget. Gue sangat terinspirasi banget dan gue menemukan satu level baru yang kayaknya gue pengen ekspor di bagian sana. Mungkin next time gue akan bicarain soal ini, tapi kalau kita ngomongin di podcast kali ini kayaknya terlalu panjang. Jadi gitu aja teman-teman. Thank you udah menyimak video ini dari awal sampai akhir, baik yang dari YouTube ataupun dari podcast Spotify. Menurut kalian gimana? Apakah kalian mau jualan di situs eksklusif ataupun non eksklusif? Apa tantangan terberat menurut kalian nih ketika mau berjualan di situs non eksklusif? Tulis di kolom komentar, sharing pengalaman kalian. Siapa tahu ada banyak yang mengalami kesulitan. Dan gue pengen banget kalau ada yang menurut gue layak untuk dijadikan suatu konten seperti ini, maka gue akan bikinin konten di YouTube gue. Jangan lupa untuk di-subscribe untuk menemukan jawaban-jawaban seputar dunia Microsoft yang kalian pengen tahu. Gue Reski, jangan lupa follow Instagram gue di Reski11, ikutin channelnya di Instagram, Telegram, ataupun di WhatsApp. Gue taruh link di deskripsinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan!